Halo, selamat datang di Bima, Bincang Mahasiswa. Saya Nanda Sekila Zain sebagai pembawa acara. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang sedang mengemban prodi pendidikan di salah satu universitas di Bandung. Baik, langsung saja kita ke sesi bincang-bincang. Silakan untuk narasumber memperkenalkan diri. Halo teman-teman Bima, perkenalkan saya Silminatul Fitri, salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan di Universitas Swasta di Bandung. Halo juga teman-teman, perkenalkan saya Rianti Siti dari program studi pendidikan di salah satu universitas swasta di Bandung. Baik teman-teman Bima, kali ini kita akan membahas mengenai topik pendidikan dasar. Secara umum sebenarnya pendidikan dasar itu artinya akan meluas, akan mengglobal, namun kita di sini hanya akan membahas secara rinci atau secara lebih kecil lagi di pendidikan dasar jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah pertama. Baik, kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita, salah satu mahasiswa yang mengemban prodi pendidikan di salah satu universitas di Bandung. Menurut pendapat Anda, bagaimana atau apa itu pendidikan dasar di sekolah dasar? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pendidikan dasar itu adalah pendidikan yang mencakup sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang biasanya itu berumur dari 7 sampai 15 tahun. Baik. Jika menurut pendapat saudara atau narasumber kedua kita, apa itu pendidikan dasar? Baik, menurut saya, pendidikan dasar merupakan pendidikan formal yang mencakup sekolah dasar seperti yang tadi narasumber Silmi sebutkan. Jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar diterapkan 9 tahun, dimulai dari yang tadi disebutkan, dari 7 tahun hingga 15 tahun, atau dari kelas 1 SD hingga kelas 3 SMP. Baik, jika begitu, apakah ada kira-kira strategi sukses dalam upaya peningkatan pendidikan di usia SD maupun SMP? Tentunya pasti ada. Contohnya seperti peningkatan profesional guru, terus pembinaan manajemen pendidikan, lalu ada pembinaan meningkatkan buku dan sarana-prasarana belajar, pembinaan fisik, penampilan sekolah, juga pastinya ada partisipasi dari masyarakat. Baik, lalu apakah ada perbedaan signifikan dari sekolah dasar di sekolah menengah pertama? Menurut saya tentu saja ada, karena sekolah dasar itu mungkin peserta didik masih dalam tahapan-tahapan perkembangan. Sedangkan untuk sekolah menengah pertama atau SMP, di situ peserta didik akan ditanya atau mungkin minat dan bakatnya akan diarahkan kemana. Ke bidang apa begitu? Ya. Baik, jika dilihat dari strategi yang dua narasumber kita berikan, kira-kira sebenarnya tujuan umum dari pendidikan sekolah dasar itu apa kira-kira? Baik, untuk tujuan pendidikan sekolah dasar itu adalah bisa meletakkan dasar kecerdasan, terus pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut lagi. Kira-kira apakah di sekolah menengah pertama sama dengan sekolah dasar atau mungkin ada perbedaan yang lebih bisa ditimbulkan jika anak ada di sekolah menengah pertama begitu? Baik, dalam sekolah menengah pertama, di dalam itu lebih mencakup kepada perkembangan minat dan bakat anak, terus menentukan jenjang selanjutnya kepada anak, ingin memasuki SMA atau SMK, anak apakah ingin. Tentunya sangat penting untuk guru mempelajari karakteristik siswa. Salah satunya itu untuk memudahkan guru dalam melakukan tugas di kelasnya. Guru memiliki tugas memberikan pembelajaran di kelas. Tugas ini juga akan mempermudah jika guru bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Baik, jika bersinggungan dengan karakteristik biasanya masyarakat membahas mengenai akhlak. Nah, jika menurut pendapat kedua narasumber kita, apakah penugasan karakteristik baik ini hanya dilakukan oleh guru saja? Menurut saya tidak ya, karena guru hanya akan mendampingi peserta didik itu di sekolah. Sedangkan di sekolah itu peserta didik dimaksimalkan hanya 6 jam per hari. Sisanya peserta didik di rumah dan
mungkin oleh keluarga dan orang tuanya juga termasuk ke dalamnya. Ke dalam pembentukan karakteristik baik begitu. Apakah lingkungan juga mempengaruhi sangat mempengaruhi dengan perubahan karakteristik dari si anak? Kira-kira bagaimana? Jelas lingkungan juga sangat mempengaruhi. Karena mungkin lingkungan kan yang menjadi lingkungan bermain anak, lingkungan sekitar anak. Jadi anak itu kan apalagi anak SD mencontoh kegiatan-kegiatan orang yang ada di sekitarnya. Lebih mudah terdistract begitu ya? ya lebih mempengaruhi dengan begitu. karakteristik anak. Meskipun anak di rumahnya diajarkan baik, di sekolahnya diajarkan baik, tetapi dia bermain di lingkungan yang tidak baik, mungkin anak terbiasa juga Ada akan tidak kemungkinan baik. begitu ya? Ada kemungkinan untuk si anak ini karakteristiknya menjadi tidak baik begitu. Oke. Mungkin hanya sekian diskusi kita kali ini. Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari diskusi kita kali ini adalah pendidikan dasar adalah pendidikan penting dari umur 7 hingga 15 tahun atau biasa kita kenal dari usia SD sampai SMP. Namun di dalamnya itu ada campur tangan antara keluarga, antara lingkungan dan juga orang tua. Pasti tentunya orang tua, karena yang paling pertama dalam pendidikan itu adalah orang tuanya sendiri. Mungkin cukup sekian diskusi Bima kali ini. Teman-teman, sampai ketemu lagi di Bima segmen lain. Bima Bincang Mahasiswa. Terima kasih.